Kita saat ini masih di Medan, tepatnya di daerah Brastagi ya. Di sini kita akan ketemu sama klien kita, seorang perempuan pengen mencari bapak kandungnya. Kali ini seorang anak yang pengen mencari bapaknya. Bapak kandungnya yang sudah menghilang semenjak dia umur 10 tahun. Namanya itu Reza, umurnya saat ini kurang lebih 23 tahun. Bayangkan dari umur 10 tahun sampai sekarang umurnya 20 tahunan, Reza ini nggak pernah ketemu sama bapaknya. Dia nggak pernah tahu di mana bapaknya, dia nggak pernah telepon di mana bapaknya, dan tidak pernah tahu kabar bapaknya. Kenapa dia pengen cari ayahnya? Karena dia itu sekitar bulan Maret dia mau menikah dengan calon suaminya yang namanya Bara. Penasaran kan? Nah ini kita janjian sama dia, ketemu di rumahnya. Ini tempatnya di atas gunung ya. Jadi kita ngelewatin berapa bukit. Ya, rumahnya masuk gang situ. Lu mesti jalan lah sedikit. Yuk. Ribut. Pas kita datang ke rumahnya mau kita jemput, tiba-tiba di situ terjadi keributan. Mereka ribut, mereka nggak akur di sini, debat di situ ternyata. Masalah apa? Masalah karena Reza ini pengen mencari ayahnya, ternyata nggak disetujuin sama ibunya. Ibu. Saya Mandala Badisoji. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Petunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Ada apa ini? Ternyata waktu gue sama Feli datang ke sana, kita mendengarkan langsung di situ, ibunya ini ternyata benci banget sama bapaknya. Bu, sabar dulu ibu. Ibu, Ibu, sabar dulu ibu. Ibu maaf. Ibu maaf, biar saya jelasin ibu sebentar aja ibu. Ibu mau saya jelasin sebentar aja ibu, sebentar. Enggak ini. Ibu tenang dulu, ini biar kita jelasin ibu. Iya gini. Mereka? Siapa mereka? Kamera itu apa ini kamera? Pergi, aku tidak mau. Iya ibu. Kenapa kau panggil aku? Ibu tenang. Kenapa masih ada kamera? Ibu sok. Dari bapak, Ma. Jangan, Mama. Kasihan anak Mama. Capek Mama membesarkan kau, nak 13 tahun aku tersiap-siap membesarkan kau, nak. Mama, itu Mama yang ku cari ya, Ma. Tolong Mama. Ya. Kita pergi aja, Mama. Dia pergi dengan perempuan lain. Ibunya ini udah trauma sama bapaknya. Ibunya ini ternyata menyalahkan bapaknya karena bapaknya ternyata pergi meninggalkan Reza umur 10 tahun karena perempuan lain. Dia pergi dengan perempuan lain, meninggalkan kita. Kau paham itu, nak? Kau paham itu, nak? Kau paham? Tidak perlu kau cari bapakmu.
Di sisi lain ibunya nggak setuju, di sisi lain Rezanya ngajak gue sama Feli untuk melakukan pencarian. Gue bilang sama Reza, udah Reza coba sabar dulu, selesaikan dulu masalah secara internal, secara baik-baik, gak usah dipaksa seperti itu. Tapi dia tetap geret kita semuanya, dan ibunya ngejar di situ teriak-teriak. Coba. Kalau nggak kayak gini aku nggak akan jumpa sama bapak lagi. Aku nggak akan jumpa. Lihat rasa kamu ibu. Enggak. Mau jadi bapak. Nggak boleh kayak gitu dong Reza, kita samperin lagi. Samperin dulu, samperin dulu. Kamu izin baik-baik ya, samperin lagi. Kita keluar dari mobil, kita bantu ibunya dan nangis di situ ibunya. Gue coba jelasin sama ibu, tolong kasih kesempatan Reza. Reza ini udah besar. Setiap anak berhak untuk ketemu sama ayahnya, walaupun ibu dan ayahnya sudah berpisah, tapi anak berhak untuk ketemu sama ayahnya. Jangan tinggalkan jadi mama, aku mau jadi papa. Rasakanlah yang mama rasakan sayang. Aku mau kita kumpul lagi, papa ya. Aku mau kita kumpul lagi kayak dulu. Nangis di situ ibunya. Dia nggak pengen sebenarnya Reza ini ketemu sama bapaknya. Karena apa? Karena ibunya takut kalau Reza ini begitu ketemu sama bapaknya, mereka deket dan Reza takut meninggalkan ibunya. Itu yang ditakutkan sama ibunya. Dia jantung adikku, dia kekuatanku, dia senjata. Bagaimana? Sayang, cepat pulang ya nak ya, cepat pulang ya. Alhamdulillah setelah kita jelasin, akhirnya ibunya ini ngasih doa restu. Walaupun berat, dia bilang, nak kalau kamu bapak tolong segera pulang. Dapat doa restu dari ibunya, walaupun agak berat, kita menuju ke pencarian. Jual jagung, Bu. Ini Kak. Untuk menetralkan suasana, akhirnya kita coba berhenti di warung kopi di situ sambil makan jagung. Di situ Reza cerita semuanya. Dulu kami hidup rukun, Kak. Rukun damai. Aku, mama, bapak, lengkap kali keluarga ini, Kak. Aku rasa, Kak. Sampai umurku 10 tahun, bapak pergi ninggalin kami. Gak tahu kemana, Kak. Dibilang mereka itu cerai, bukan. Dibilang aku gak tahu gimana jelasinnya. Terus umur aku di 12 tahun, aku tanya lagi ke mama. Aku tanya lagi, gimana bapak? Katanya udah pergi nikah sama cewek lain. Selingkuh dia, katanya. Aku waktu itu kamu deket gak sama mama? Reza ini masih ingat, masih hafal muka bapaknya. Masih ingat bagaimana dia dulu sering jalan-jalan sama bapaknya. Sering diajak muter-muter ataupun berkeliling di daerah perkebunan yang ada di Medan. setiap apapun yang dilakukan, bapak selalu sama-sama dengan aku. Kemanapun, tapi sama. Aku yakin bapak sayang sama aku, Kak. Cuman mama yang gak bolehin kami jumpa. Mama udah benci kali sama bapak. Langsung dibilangnya, udah gak usah kau apain lagi bapak kau itu.
Aku udah benci kali lah pokoknya sama bapak itu. Kamu tahu kabar papa kamu menikah itu dari mana? Dari mamaku, dia yang bilang kalau bapak itu selingkuh. Mama kamu kerja di mana? Kami itu punya kebun, Kak. Kebun itulah yang kami apain, kami olah sampai besar kebun kami. Makanya itu aku nggak tahu apa sebenarnya permasalahan orang itu. Terurusnya semuanya, Kak. Nggak pernah kami kekurangan, cuman nggak tahu kenapa orang ini bisa. Selama 13 tahun, kamu baru kali ini mencari. Apa cuma gara-gara kamu yang paling karena kamu itu baru kamu mencari papa kamu? Karena udah aku carinya, Kak, rupanya keluarga aku pindah semuanya. Jadi gak ada pendapat lagi informasi apapun. Makanya aku minta tolong ke kalian. Terus aku dapat informasi lah dari pengurus ladang kami, Pak Awang. Nah, Pak Awang ini adalah orang lama yang bekerja di perkebunannya Bapak. Ibu sering komunikasi sama Pak Awang, Mas. Nah, cuman saya pernah tanya sama Pak Awang ini nggak mau ngasih tahu di mana keberadaannya Bapak. Nggak pernah ngasih informasi kenapa Bapak dan Ibu cerai. Saya berharap gue sama Feli bisa ngebujuk Pak Awang dan bisa memberitahu di mana keberadaan Bapaknya. Iya, aku tahu rahasianya. Ya, aku curiganya gitu, Kak. Cuman aku takutnya kalau aku bertanya sama Pak Awang nggak akan mau membuka rahasianya, Kak. Karena aku takut ditutupin semuanya sama Mama.